ada sentimen yang sangat baik yang sudah berlangsung beberapa bulan sih terkait mengenai cutting rate-nya Bank Indonesia begitu. Nah, ini sebenarnya kita pengen tahu secara real dampaknya seperti apa sih untuk properti sektor saat ini, Pak? So far. Ya, terima kasih. Jadi dengan adanya penurunan suku bunga yang dilakukan oleh Bank Indonesia, bahwa ini sangat berpengaruh sekali dari sektor properti. Karena setiap penurunan suku bunga yang terjadi oleh Bank Indonesia ini berdampak kepada penurunan suku bunga KPR. Nah, dengan penurunan suku bunga KPR, otomatis juga akan menurunkan cicilan KPR daripada calon pembeli konsumen. Artinya dengan angsurannya menurun, tanpa harus mengurangi pendapatan daripada konsumen tersebut. Artinya daya beli masyarakat itu tanpa harus menambah daya beli masyarakat, cicilan itu semakin menurun, daya beli itu tetap. Dan ini sangat berpengaruh terhadap keinginan masyarakat untuk membeli rumah. Itu menurut saya. Ini sudah terimplementasi di saat ini pembelian baru atau mungkin pengambil KPR sebelumnya atau seperti apa, Pak? Karena kan kita tahu beberapa level penurunan kan sudah terjadi nih sampai sekarang yang level terakhir di 4,75% begitu ya. Implementasi untuk kredit barukah begitu ya, ataukah justru malah yang sudah mengambil kredit pun juga terdampak cukup baik? Dan menurut saya ini sudah terjadi karena BI ini sudah menurunkan sudah beberapa kali. Kita lihat dari tahun 2025 kurang lebih ini sudah hampir 4 kali BI menurunkan. 25 basis poin menurunkan lagi, 25 basis poin menurunkan lagi. Nah, otomatis juga bank pemberi kredit juga sudah mulai menurunkan suku bunga kredit. Hal ini berpengaruh juga kepada bank-bank yang pemberi kredit kepada konsumen. Dan itu dengan adanya penurunan ini, otomatis menurunkan kurang lebih sekitar 10-15% cicilan. Andai kata cicilannya tadinya 3 juta per bulan, menjadi cicilannya sekitar 2,7 sampai 2,5 juta. Tanpa harus dia menambah penghasilannya. Nah, ini yang berpengaruh terhadap kemampuan mereka untuk membeli properti tersebut. Kalau demand-nya sendiri, Pak, saat ini so far gitu ya, kalau di industri properti sendiri seperti apa sih, Pak Adam? Artinya adalah justru dengan adanya rate yang sudah turun, kemudian juga sangat affordable untuk melakukan cicilan saat ini, banyak nih sekarang yang sudah mungkin mau untuk mulai atau berani mencicil rumah, apartemen gitu ya. Sejauh ini yang diperhatikan oleh Dada sendiri ini seperti apa, Pak? Ya, kalau saya lihat dengan adanya insentif yang diberikan pemerintah, ada obat yang diberikan pemerintah. Yang pertama satu dari BI sendiri. Obat yang pertama diberikan penurunan suku bunga. Kita lihat sudah beberapa kali suku bunga diberikan. Dari 6 lalu menurunkan 5,75 sampai terakhir ini 4,75. Yang kedua yang paling penting ini yang stimulus yang paling bagus adalah yang memberikan PPN DTP secara free, gratis. Ini sangat-sangat signifikan, 11%. Artinya tadinya harganya rumahnya ini sumpamanya 500 juta, cukup membayar 450 juta. 50 juta ini sangat berarti bagi konsumen. Ini menjadi stimulus bagi calon konsumen untuk berani membeli rumah tersebut dengan adanya pemberian gratis PPN. Dan bagi kami sebagai developer sangat terbantu sehingga konsumen sangat diringankan dengan adanya stimulus PPN DTP ini yang diperpanjang. Bahkan ini informasinya sampai 2026, kira-kira seperti itu. Berarti demand dari permintaan masyarakat sendiri pun juga udah mulai naik Semakin ya, Pak? naik, ya. Kalau di Diamond Propertindo sendiri seperti apa so far sejauh ini nih? Dari reaksi penurunan suku bunga, kemudian juga ada insentif yang diberikan pemerintah, total permintaannya seperti apa dari awal tahun sampai saat ini? Iya, kita lihat sudah mulai semakin menaik. Permintaan dari konsumen, penjualan, booking yang ada, proses yang masuk ke kami ini sudah semakin meningkat.
Apalagi dimulai di kuartal ketiga ini sudah semakin meningkat penjualan kita. Oke, semakin meningkat berarti memang sudah ada balik lagi ya needs-nya masyarakat mungkin sudah mulai, kemarin sempat tertunda. Jauh dibanding yang sekarang ini. Jadi ini di akhir tahun, menjelang akhir tahun justru malah ada sambutan yang luar biasa khususnya di properti. Segmen mana sebenarnya yang lumayan cukup mendominasi atau tingginya permintaan nih Pak? Kalau dilihat apakah dari sisi rumah tapak, apartemen kah gitu, atau yang komersial justru malah yang lebih dominan karena lagi ada minat untuk berusaha pun juga lebih tinggi di situasi ekonomi seperti ini. Sebenarnya kan ada tiga, kalau kita lihat bahwa dari sektor properti ini kategori produk apa yang diminati, dari mulai residensial, rumah tapak, ataukah apartemen, ataukah komersial. Kalau kita lihat dengan penurunan suku bunga ini dan PPNBP yang paling utama, yang paling terdampak ini adalah residensial. Dan residensial seperti apa yang paling terdampak? Residensial yang terdampak ini adalah residensial yang rumah pertama, first buyer, ya, yang memang ini pertama kali mereka ini membeli rumah, bukan second home, bukan rumah kedua. Itu yang pertama. Yang kedua apartemen. Yang ketiga baru komersil. Itu yang saya lihat seperti itu. Jadi yang pertama adalah rumah residensial, rumah tapak, dan itu untuk rumah pertama. Kira-kira seperti itu. Dari sisi Dada sendiri melihat begitu ya, Diamond Property Indo sendiri melihat seperti apa momentum ini untuk digunakan atau dimanfaatkan begitu bagi pengembang properti. Apakah kemudian lebih membuka lagi kemudian proyek-proyek baru, ataukah seperti apa nih yang dilakukan oleh teman-teman di industri properti khususnya Dada sendiri melihat adanya banyak momentum yang bisa dimanfaatkan? Menurut kami di tahun 2025 di kuartal 3 dan kuartal 4, bahkan di 2026, ini merupakan suatu peluang emas bagi kami. Karena ini momentum pemerintah memberikan suatu insentif atau vitamin bagi kami di sektor properti untuk menggalakkan sektor properti ini sebesar-besarnya untuk kami bisa melakukan jualan gitu, ekspansi. Tapi yang seperti apa produknya yang kita harus jual? Nah itu kita harus hati-hati. Segmen yang terbaik adalah saat ini ada segmen rumah residensial, khususnya untuk first user, rumah pertama. Ini yang kami galakkan supaya benar-benar tepat sesuai dengan target market kita. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi memang fokusnya ke first buyer di rumah pertama. Begitu ya. Kalau proyek-proyek baru seperti apa nih Pak? Saat ini? Proyek-proyek baru kita itu rumah pertama yang memang kita cari yang di daerah-daerah penyangga yang nggak jauh dari perkotaan. Kira-kira seperti itu. Oke, dan ini sudah sampai ke tahap baru mau tahap ground break, apakah sudah pembangunan? Ada yang proses kita udah mulai pembangunan, ada yang proses serah terima, bahkan kita sudah berkolaborasi dengan teman-teman kita di daerah juga, kita mulai penjajakan juga. Berarti yang terbaru di mana nih Pak, lokasi-lokasi yang mulai di daerah Jabodetabek maupun di luar pulau juga kita juga penjajakan dengan teman-teman kita. Oke, luar pulaunya yang mana nih Pak? Kalau di Sulawesi kita ada juga, kita juga penjajakan. Di Bali juga kita penjajakan dengan teman-teman kita, maupun juga di Sumatera, juga di Palembang maupun di Jambi. Oke, jadi beberapa daerah di luar Pulau Jawa pun luar Pulau Jawa digarap selain mungkin daerah Jabodetabek begitu ya. Yang segmentasinya yang rumah pertama yang harganya itu di bawah 500 juta.